akademisi dan dosen pembimbing lapangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga pada kesempatan malam ini kita memberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini yang insya Allah nanti memberikan berkah. Karena kebetulan malam ini malam Jumat. Bagi tadi ada yang banyak pertanyaan di dalam pandu malam Jumat ada undangan. Mudah-mudahan tanpa mengurangi substansi dari malam Jumat, justru malah menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian dan Pak Bupati yang saya sampaikan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa catatan laporan dari Pasar Kangen Kabupaten dari mulai pada tanggal 23 ini saya sering lupa berarti ya, bahkan umumnya anak dari istri tidak melupakan. Selama 3 minggu ini alhamdulillah ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Pak Bupati sebagaimana proposal awal yang sudah kami sampaikan kepada jenengan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh adik-adik selama di lapangan. Jadi yang pertama yaitu adik-adik sudah mulai melakukan mapping potensi desa, ya. Bersama juga ini dilaksanakan verbal yang insya Allah rata-rata sudah mencapai 250-an kali rata-rata, ya. Ada yang sudah 600, ada yang masih 100, ya, tergantung juga kondisi lapangan. Jadi beberapa situasi dan kondisi lapangan mulai dari sinyal juga ada hadirnya anak-anak itu dengan memakai belakang verbal dan sebagainya. Tapi nanti Pak Rudi bisa menyampaikan kendala-kendala dan mungkin juga keuntungan adanya KKN kolaboratif. Beliau nanti akan mewakili DPL dari laporan dan catatan kecil selama di lapangan. Di samping itu juga kemarin kita melakukan penguatan kembali. Jadi bisa saja yang selama ini sudah ada web yang mungkin juga yang belum ada inisiatif dari DPD juga untuk melakukan penguatan web desa. Ya, ini di luar dari apa yang kita berikan dari awal. Tapi ternyata banyak inisiatif juga yang dilakukan dari mahasiswa yang mungkin nanti untuk link materi media YouTube dan IG dan mungkin Facebooknya per desa itu juga kita inisiasi untuk diberikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu dalam melakukan media melalui media sosial dan media massa untuk melaksanakan kolaboratif ini, kalau saya hitung begini hitungannya Pak Bupati, ya, selama 3 minggu dari 248 desa atau kelompok ini sudah ada link berita dan video di YouTube, ya, itu sebanyak 244 link berita dan video, ya. Jadi nanti Jember akan semakin ketika Jember itu mungkin yang akan itu KKN, ya, KKN kolaborasi dan sebagainya. Dengan target selama 5 minggu pelaksanaan KKN kolaborasi ini nanti insya Allah ada judul berita dan artikel dan juga video di YouTube itu 1240 judul. Ini akan sangat luar biasa, ya. Dan juga artikel nanti karena memang target untuk pelaporan mahasiswa KKN kolaboratif ini adalah dalam bentuk artikel, bukan lagi laporan akhir sebagaimana itu laporan kegiatan bukan, ya. Tapi kita bisa nanti juga untuk berlatih soft skill tentang penulisan artikel ilmiah. Jadi mudah-mudahan nanti ini menjadi jawaban Bapak Ibu sekalian, ya, untuk penambahan kampus masing-masing kampus dan juga untuk PKB, ya. Jadi beban kinerja dosen ini menjadi momok, apalagi teman-teman yang di BTS saat ini sedang menyusun PKB, ya. Mudah-mudahan ini memberi jawaban atas segalanya ini. Di samping itu juga ternyata juga adik-adik ini banyak membantu selama kegiatan aktivitas di tingkat desa. Jadi tapi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu DPL agar partisipasi berkegiatan di desa, ya, terkait dengan pelaksanaan 17-an, ya, Agustusan
Jadi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan Pak Bupati, ya, beberapa kegiatan dan mudah-mudahan nanti sampai 2 minggu ke depan sisa pelaksanaan KKN Pelabuhan ini bisa maksimal melaksanakan verbal DTKS, dan insya Allah nanti akan memberi gambaran Pak Budi, ya, kalau kita akan memberikan gambaran terkait posisi data yang sudah didapat oleh APB mahasiswa KKN. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Pak Bupati, ya, saya mewakili PIC dan pelaksana KKN kolaboratif dari 19 kampus yang sudah ini mengucapkan terima kasih atas support, ya, support. Tadi siang saya kedatangan 2 mobil, ya, di lantai 2. Tentunya harus terima kasih Pak Bupati, ya, sudah memberikan support itu, ya. Kalau siang datang tadi itu ada 1.700, jadi masih ada sekitar 1.000 yang akan datang berikutnya. Oleh karena itu mohon maaf kalau belum saya sampaikan, karena nanti di sana di lapangan, ya, kalau kita bagi sekarang yang 1.000 belum datang, nanti di sana mahasiswa saya belum dapat dan sebagainya. Oleh karena itu ini saya sampaikan di forum ini sekaligus juga terima kasih kami kepada Bupati yang selama ini mensupport, ya, kegiatan-kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi mulai dari pembekalan hingga malam hari ini, dan mungkin nanti juga akan ada expo, ya, sebagai bentuk penutupan kegiatan KKN kolaboratif ini. Dan info yang baru saja disampaikan kepada kami, insya Allah KKN kolaboratif ini akan ada setiap tahun. Beliau sudah menjamin pelaksanaan KKN kolaboratif ini. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf Pak Bupati, Pak Pengarah, jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian progres report pernyataan oleh tim pengembang aplikasi DTKS kepada Bapak Ahmad Maududi STM Korp. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati, Prof. Budi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang pelaksanaan pendataan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah mulai mengembangkan sistem dan kita sudah menggunakan sistem itu. Meskipun sistem itu kalau menurut kami masih jauh dari sempurna, kita bisa mengembangkan. Adapun pendataan yang sampai tadi sore, jumlah KKN sudah terdata dan sudah terdata itu sejumlah sekitar 60 ribuan. Berarti kalau kita persentase itu sekitar 19%, dan masih ada sisa waktu, dan itu ada peningkatan dari hari ke hari. Kalau kita lihat dari sisi monitoringnya juga ada tulisan Besani sendiri di masing-masing komputernya. Langsung aja ke dtks.berlengkap.go.id, dan itu bisa terlihat bahwa setiap desa memiliki KK yang masuk di dalam DTKS itu sejumlah sekian, dan yang sudah terlevel sekian, dan juga ada sejumlah kendala yang temui, misalkan ketika mereka ingin melakukan verbal ke satu keluarga, ternyata yang punya rumah ada keluar kota atau mana, dan itu ada laporannya semua lengkap. Jadi ketika ada kunjungan dan kunjungannya gagal seperti itu, maka itu laporannya juga ada di situ. Semangat para enumerator dalam hal ini adalah mahasiswa KKN kolaboratif patut ya kita jempol. Meskipun banyak kendala, tapi mereka juga melakukan
semaksimal mungkin, meskipun tidak sempurna, tapi apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Data yang kita kumpulkan memang tujuannya memverifikasi apakah data tersebut itu termasuk mampu atau tidak, sehingga kita bisa keluarkan atau berada di dalam KS. Namun kalau kita perhatikan data itu ternyata luar biasa. Jadi di situ dengan data yang sudah masuk itu kita bisa melihat tingkat pendidikan dari satu keluarga. Jadi kalau ada anaknya yang masih dalam usia sekolah, apakah mereka sedang putus sekolah atau tidak, itu bisa kita lihat. Dan ketika sudah nantinya sudah dianalisis apakah mereka termasuk keluarga yang kurang mampu dan putus sekolah, itu seharusnya kita mengambil kebijakan seperti apa itu kami rasa akan tepat. Juga kalaupun harus memberikan bantuan berupa pelatihan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, itu juga akan tepat karena di situ juga ada pekerjaannya apa, sehingga pelatihannya itu tepat seperti pekerjaan itu. Dan juga dari sisi kesehatan ini, meskipun datanya minim, itu ada data yang menarik sekali, yaitu data tentang difabel. Apakah keluarga itu ada yang difabel atau enggak, itu sudah tercatat di dalam sistem. Jadi kita bisa juga memberikan perhatian pada keluarga tersebut, juga termasuk yang sakit kronis, misalkan jantung, paru-paru dan seterusnya, itu tercatat semua di situ. Sehingga dengan keberadaan data yang ada sekarang, itu sebenarnya sudah kita bisa manfaatkan banyak sekali. Dan itu memang dampaknya ternyata tidak hanya mengeluarkan atau menetapkan mereka masuk di dalam DKS, tapi bisa dipakai di berbagai hal. Kira-kira seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf pada teman-teman BPL karena sistemnya, aplikasinya itu sampai sekarang sudah versi 6 gitu. Itu bukan karena kami sengaja membuat versi seperti itu, tapi berdasarkan pengalaman ketika ada sesuatu yang harus kita benahi, maka kami langsung membenahi dengan tim pengembang. Dan itu disupport sekali oleh Prof. Yuli dari LPM. Kami sangat terbantu sekali untuk mewujudkan sistem ini. Kira-kira seperti itu laporan dari pengembang aplikasi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, berikutnya adalah laporan perwakilan dosen pembimbing lapang kepada Bapak Ahmad Rudi Masuki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati, Dewan Pengarah Prof. Yuli, juga Pak Mahdi, dan Bapak Ibu OPD, juga Bapak Bupati IIC, dan yang kami banggakan dari sahabat-sahabat Bapak Ibu DPR yang insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, di malam Jumat. Mohon izin Bapak Bupati melaporkan berkenaan dengan progres report. Kami wakil dari DPR, dan per sore tadi kami mendapatkan informasi. Jadi ada 3 poin yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan capaian, kemudian berkenaan dengan kendaraan-kendaraan tentunya, dan yang terakhir nanti berkenaan dengan plus ya, artinya kelebihan mekanisme dari KKM pelabuhan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama berkenaan dengan masa pencapaian, tentu saja berkenaan dengan verifikasi validasi data ini sudah berjalan dalam 3 minggu ini, dan kami dapat laporan bahwasanya di daerah selatan, mohon izin kami kebetulan perwakilan dari Manifas Bapak Timur Selatan. Ini dari wilayah Mencong ini yang sejumlah 3.000 yang bisa disampaikan
itu sudah mendapatkan data Verval itu 600-an. Nah, ini pertanda teman-teman dari mahasiswa ini benar-benar menemukan proses yang jujur begitu dan tentunya antusias gitu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan masalah aplikasi, memang di awal terdapat kendala dan kami meyakini itu adalah hal yang awal dan tentunya ada proses-proses gitu untuk mempelajari hal itu. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah versi 6 dan alhamdulillah untuk pusdatanya sudah bisa maksimal dan lancar tadi. Kemudian perlu kami sampaikan juga berkenaan dengan potensi desa yang layak dikembangkan. Kami memberikan beberapa sampel, itu termasuk ini di daerah Curah Lele. Ini ada potensi pengembangan ekspor tokek, Bapak Ibu ya. Ini ada gambar-gambarnya lengkap. Jadi saya kira ini cumi-cumi ternyata kalau gambar tokek. Tidak hanya tokek, kemudian cicak, kemudian juga bekicot begitu, dan juga yang lain-lain juga ada ular juga di dalamnya. Ini tidak ada yang menarik begitu. Tapi skala pemberdayaan masyarakat ini, mereka ini masih sekarang ini masih pengebul. Jadi belum bisa masyarakat ini memiliki komunitas untuk melakukan kegiatan ekspor. Masih untuk pendampingan atau dari ahli yang memiliki kapasitas untuk ekspor. Kemudian di Jambi Agung ini juga menarik, anak-anak ini kemarin minggu kedua ini sudah melakukan kegiatan branding tembakau, Bapak Bupati. Sudah ada prototipnya, begitu tinggal melegalisasi produk begitu. Kemudian anak-anak pada waktu itu sedikit kebingungan berkenaan dengan tenaga yang nanti akan dijadikan sebagai keberlanjutan begitu. Maka dari itu kemarin ada masukan juga dibentuknya adanya Kopmas begitu, kelompok masyarakat atau nanti lebih pada KUB, kelompok usaha bersama. Dan dengan dengar informasinya ini mereka mau memberdayakan kelompok ibu-ibu, begitu. Kelompok ibu-ibu, nusa ibu-ibu yang berstatus peka, Pak Bupati, begitu. Perempuan kepala keluarga yang hari ini sudah ada di desa Menampung. Kebetulan ini sudah diresmikan tahun 2012 April dan kami ditunjuk sebagai bahasanya ini direktur kampung Pekabingan Berdaya, begitu. Begitu. Ya, ternyata luar biasa. Alhamdulillah sampai terakhir ini sudah mentas ini 4.000 PK ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik lagi dengan adanya pendataan yang berbasis IT ini. Ternyata anak-anak ini menemukan warga baru yang benar-benar nyata keadaannya. Jadi artinya layak untuk mendapatkan bantuan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama, ini awalnya memang terdapat akun yang bermasalah. Ini hal yang wajar karena mungkin anak-anak masih butuh untuk mengadaptasi program atau aplikasi itu. Alhamdulillah pada minggu 3 ini sudah mulai lancar gitu. Kemudian mungkin ada sedikit masalah komunikasi anak-anak dengan pihak desa. Juga kemudian ada perangkat-perangkat yang barangkali dari pihak desa sendiri ini, kalau kepala desa sendiri, mohon maaf, ini mungkin kurang mensosialisasikan program ini kepada perangkat, sehingga ada kesan anak-anak ini malah terkesan dididik oleh beberapa perangkat yang saya yakin itu masih belum klik ya dengan adanya program ini. Begitu. Ya, ini masalah komunikasi begitu. Kemudian kendala yang selanjutnya, ini di beberapa wilayah ini tentunya memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Maka dari itu anak-anak memiliki kesulitan untuk masalah akses karena luasnya daerah tersebut dan jarak antara warga yang
dalam data DKS ini jaraknya terlalu jauh sehingga memakan butuh waktu begitu. Kemudian selanjutnya ini desa ada yang terkendala masalah akses internet, tidak ada wifi-nya. Begitu ketika anak ibu data, kemudian datanya masih tertambah belum sempat untuk diuji. Akhirnya per sore tadi alhamdulillah sudah bisa pindah lokasi begitu, lokasi yang memiliki akses internet begitu. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ini saya kira kendala umum, artinya ada beberapa desa ini yang memiliki data DTKS yang gemuk, ada yang lurus begitu. Artinya data yang gemuk ini menjadikan rasio mahasiswa dengan data ini tidak seimbang. Satu contoh, dalam satu posko ini kan ada 10 mahasiswa, kemudian data DTKS itu ada 3.000. Nah, tentunya anak-anak kadang-kadang juga berpacu untuk mengejar untuk menuntaskan data-data tersebut. Kemudian data selanjutnya berkenaan masalah faktor bahasa. Nah, begitu faktor bahasa ternyata juga di antara kendala, tapi saya meyakini faktor bahasa ini akan menjadi pengalaman baru bagi anak-anak yang semula tidak bisa membaca Madura, ulang-ulang ke Jawa Barat bisa baca Madura. Termasuk yang menjadi sorong atau apa ini juga bisa bahasa Jawa dan bahasa Madura. Mungkin ada yang terakhir berkenaan dengan masalah kendala data kependudukan atau KK. Ini mungkin sudah wajar karena dalam KK itu ada penambahan atau juga pengurangan anggota keluarga begitu. Nah, kemudian yang terakhir perlu kami sampaikan untuk masalah keunggulan dari program ini, karena program ini adalah program perdana dan tentunya ini butuh support dari kita semuanya, tentunya dari Bapak Bupati juga, dan ini mungkin juga bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun ke depan. Mahasiswa itu begitu antusias karena KKN kolaborasi ini anggapnya masih ada hal yang baru, tidak mainstream KKN seperti biasanya ngecat pohon, ngecat dapur dan sebagainya. Dan ini dia ini ada pengalaman baru buat anak-anak kita. Kemudian yang menarik lagi, ternyata dalam KKN ini anak-anak bisa menemukan jati diri karakter, kemudian passionnya di KKN itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa sekali. Maka dari itu saya meyakini dengan adanya KKN ini anak-anak ini akan teraktualisasikan kompetensi juga keahlian sesuai dengan prodinya masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian bisa kami laporkan sebagai awalan progress report kami masih dari BPL, berarti nanti bisa disambung oleh yang lain. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Bupati Jember kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hedi Siswanto STIPU, disilakan. Baik, pengarahan dari Dewan Pengarah. Terima kasih Pak Bupati yang hormat, Bapak Bapeda, Ibu Dinas Pendidikan, Bapak Dinas Sosial, dari perwakilan DPRD dan juga Pak Yada Maris yang maaf ya saya sebut dari UPD terkait, tentu juga sahabat kami Ketua PSI Bapak Rahmat Udin dan juga Bapak Ahmad Mahmudi, serta teman kami semua, kepada teman-teman PSI dan Bapak Ibu DPRD. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ibu semua, memang format baru Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin menghadirkan suasana dan nuansa yang benar-benar kolaboratif. Tidak mudah memang ya. Kita mungkin sering sukses sendirian ya. Kita ketika sendirian bisa melaju cepat kencang sesuai dengan selera kita.
Namun ketika kita berkolaborasi, itu banyak hal yang harus kita konvergensikan, kita kolaborasikan. Mungkin ada salah satu yang harus dinegosiasikan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah KKN kolaboratif di Jember ini sepertinya saya coba baca historinya dari berbagai macam KKN, termasuk KKN kebangsaan yang sekarang kami juga mengirim, ya kami dan Pak Ali mengirim di Kalteng ya, termasuk KKN kolaboratif lantas tuntas Jawa PTN Jawa misalnya. Ini yang memang insya Allah yang pertama benar-benar kolaboratif di Kabupaten Jember. Dan kolaborasinya nampak Bapak Ibu sekalian, baik mulai dari programnya, kemudian juga dosen pembimbing lapangannya dan mahasiswanya itu gabungan di setiap desa. Dan dampaknya apa, Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian? Disitulah terjadi proses pembelajaran yang tentu itu out of the box, di luar suasana-suasana yang serba normatif yang ada di kampus. Biasanya mahasiswa belajar sendiri di kampus ya, sesuai dengan bidang ilmunya. Dan ini sangat lain dengan program MBKM nyata, real dan konkret ya, membelajarkan MBKM ini salah satunya yang ada di laboratorium besar atau real laboratorium, yaitu yang ada di desa. Apalagi sekarang ditantang oleh Bupati dengan penataan data kemiskinan. Ini lebih nyata lagi dan bebannya memang mohon maaf bagi kami dan tim ya, Bapak Ibu semua tentu membawa beban yang cukup berat. Kadang-kadang kami mamang mau melangkah melaporkan kepada Pak Bupati. Ya, ini sebenarnya sangat diharapkan. Ya, permasalahan yang harus dituntaskan. Ya, belum lagi di awal itu saya kontak Mas Rizky ya. Ini kita dicerca dengan satu pemberitaan di media. Ya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sampai Dewan Pengarah dikatakan hipokrit ya. Hipokrit itu kan seperti pecundang atau pura-puraan ya. Jadi saya sempat nervous ya. Jadi mohon maaf ya, kita itu orang akademisi kadang kalau melihat dan menyaksikan berita-berita yang lebih itu ya tidak bisa tidur juga Pak Bupati ya. Kalau beliau saya lapori itu tenang Bro, hajar saja gitu terus ya. Jadi tadi malam kan saya juga menyampaikan banyak hal ke dia juga, hajar saja ya. Jadi ternyata apa yang saya hadapi tidak seberapa yang dibandingkan yang dihadapi Pak Bupati, sehingga saya belajar banyak juga dengan beliau. Nah, kami juga mendapatkan penguatan dari tim Pak Elmi, Bu Kadinsos, Ibu Santi ya, dan Bapak Ibu Bedi ya, Pak Mabeda, Pak Sen selalu bersama ketika kita menyiapkan ini dengan teman-teman KSI luar biasa. Jadi kami mendapatkan keyakinan, ya, andaikan ya penataan atau mungkin sinkronisasi data dari KSI andaikan oleh media tersebut dianggap ini sesuatu yang musuh. Sepertinya ini jauh panggang dari hati. Justru ya, kalau saya amati Bapak seperti yang disampaikan Pak Mudir tadi, ini akan banyak sekali temuan-temuan. Mungkin akan melebihi apa yang dilakukan oleh kebanyakan di daerah ya. Karena teman-teman melakukan verifikasi lapangan langsung. Yang itu adalah dalam tanda petik yang melakukan adalah orang-orang independen yang mahasiswa yang dari berbagai asal, bukan di daerah asalnya, sehingga pasti mereka akan independen, mereka akan idealis ya. Bahkan ditemukan misalnya ternyata tadi kemarin malam ya yang saya amati itu yang sebenarnya ini sudah tidak layak masuk di TKS. Ada lagi dilaporkan oleh Bapak Ibu dosen, ada yang memang sebenarnya mereka ini ditemukan harusnya masuk di TKS, ternyata tidak masuk di TKS. Kalau sudah seperti ini, saya semakin yakin bahwa program ini benar-benar insya Allah akan bermanfaat bagi Jember, bagi kebijakan Pak Bupati dan tim tentunya untuk memberikan treatment yang benar. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, para DPR yakin ya bahwa apa yang kita torehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah, ya akan menjadi sesuatu yang mungkin akan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Tadi apalagi disampaikan datanya begitu beragam, variatif ya, yang itu akan menjadi referensi bagi lintas bidang, tidak ada dinas sosial,
Bapeda, tentu juga dinas kesehatan, tentu dinas pendidikan, tentu juga mungkin Kementerian Agama, tentu lembaga-lembaga pendidikan, dan mungkin juga nanti dinas pertanian, dinas tenaga kerja, ya. Mungkin yang lainnya juga akan mendapatkan manfaat. Jadi Bapak Ibu dosen, ya, tetap bersabar, ya, dan mohon terus diingatkan yang lainnya. Ya, ketika kami melaporan ke beliau juga, mohon maaf aku hasilnya masih belum seberapa. Ya ternyata beliau jawabannya juga sudah tenang saja. Ya saya bukan yang saya lihat bukan hasilnya. Ya ini sudah langkah-langkah yang sudah on the track. Ya teman-teman tetap disemangati. Ya. Namun kami tetap Bapak Ibu ya DIC semua ini tetap punya beban harus minimal kalau bisa ya audit dan bahkan kalau perlu di lapangan ini minimal 50% kalau bisa, karena itu akan dengan 15 hari terakhir ini mohon adik-adik diingatkan untuk tidak banyak terjebak di kegiatan 17 Agustusan ya, karena ketika kami mulai kemarin ada yang saya kesulitan izin untuk tapi ini di daerah lain sih kesulitan izin dari kepala desa karena kami harus melaksanakan pembangunan 17 Agustusan. Ini kan perlu kita ingatkan, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan waktu yang kurang 15 hari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti mohon karena tugas utama adalah verifikasi validasi faktual, maka nanti penilaian harus didasarkan capaian pembelajaran adalah pada capaian pendataan ini. Yang lain-lain monggo itu suplemen. Ya. Itu bukan mandatorinya adalah pendataan. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Ibu PD yang telah bersama ini ya. Dan tentu Bapak Ibu dosen Bapak para PIC ya, Pak Budi pengembang ya. Yang awal ini saya sering agak stres juga antara Pak Adi dengan Pak Budi ini terus kehilangan terus. Tapi ternyata alhamdulillah semua berbuah manis. Jadi kalau ada sesuatu yang Pak Budi, Pak Adi ini isi kesayangan, Pak Adi juga demikian ya. Namun alhamdulillah ternyata itu semua berbuah baik ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi role model dan untuk dilakukannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Bupati Jember kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Siswanto STPUD, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah di malam Jumat barokah ini. Barokahnya berapa? Dari suri tadi ada barokah ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan dengan semua kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Pengarah FPUAM Profesor Dwi Tono, juga yang terhormat Bapak Dr. Ali Budi, terhormat Bapak Budi, juga Mas Budi, kemudian Mas Budi, Ahmad Budi, Mas Budi, Mas Budi, pakai kok. Dan yang terhormat teman-teman PD, Kemensos, Pak Bapeda, Pak Kapil dan Wakil dari PPD, dan yang luar biasa para pendamping DPL, pendamping dosen pembimbing lapangan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak dan bersyukur kepada Allah SWT bila panjenengan semua masih semangat hari ini. Kegiatan ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan kegiatan verbal ini, kata-kata verbal, verifikasi faktual untuk masyarakat ini kegiatan tertinggi dari seluruh kegiatan yang ada di pengabdian masyarakat yang dilakukan di kampus manapun. Monggo rasakan. Bapak Ibu ini secara kelapaan Ibu ngecek orang susah.
tadi variabel yang keluar dari apa yang aplikasi dibuat, keluarannya macam-macam, difabel, orang yang sakit jantung, jadi bermacam-macam, sekolahnya putus sekolah. Dan ini bagian kerja konkret dari Pemkab Jember untuk memotret kondisi Jember yang sebenarnya. Kalau saya ingin mau cari pencitraan yang ini pokoknya ya, kalau kita senyum-senyum salah satu kasih bantuan foto kita potret Jember yang sebenarnya seperti apa. Ini satu keterbukaan dari Pemkab Jember. Terus teman-teman mahasiswa yang dibimbing oleh teman-teman dosen pembimbing ini, teman-teman semua mengarahkan mahasiswa tanpa ada pamrih apapun, jadi betul-betul konkret yang dipotret ini bukan bahasa ini. Jember begini loh, uang yang 4,3 triliun ini dibuat apa? Apakah kalian tahunya sos? Jadi bagian bisa menilai bupatinya kayak apa? Jadi benar kami yang pesan. Ya, saya ngomong bahwa kegiatan ini kegiatan yang sangat mulia, melebihi dari Jumat Barokah ini. Melebihi dari Jumat Barokah Pak ini. Panjenengan hadir sana di pendopo ini luar biasa. Kalau seandainya berintip, Gusti Allah nyatet amal sampean hari ini, mungkin malah malaikat besar. Amal sampai serius itu bukan uji-ujian. Kita berhitung, Bapak orang akademisi semua. Kalau saya buat akademisi, saya entrepreneurship, bukan dari uang, pedagang, ya Pak. Ya, saya bukan saya pedagang saja. Saya ibaratkan kegiatan Bapak ini ada dibentuk dalam bentuk kapital, dalam bentuk edit. Untungnya banyak Pak. So mama rapor amal sudah kejadian tulis dan bentuk duit, keluarnya banyak. Ya, keluarnya semua bisa ditransit ke sana. Tidak usah diukur sama akhir yang ada di pilihan kita bisa begitu. Berapa kesalahan kita, berapa untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memberikan satu support tambahan kepada penjenengan dan saya yakin kadang-kadang kita akan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kesempurnaan itu tidak ada di kita masing-masing. Kesempurnaan itu akan semakin menyicil kekurangan dengan kolaborasi. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ari, dari Pak Ahmad Nurdin, dan dari Pak Rudi, dari Prof. Yudi. Apa namanya, hasil yang didapat ini kan di luar ekspektasi. Bagaimana anak-anak langsung keluar dengan itu menjadi mahasiswa ketahuan jati diri, bukan hanya ngecat pohon dan ngecat tubuh saja. Gitu. Dari semua jurusan yang ada. Dan ini benar-benar kolaboratif dari 13 perguruan tinggi menyatu. Tadi Bapak sudah coba bisa ikut dan ada bisa ikut itu bagian kolaboratif. Ada hitamnya, ada putihnya, warnanya. Tapi kalau nggak ada warna hitamnya bukan bisa ikut. Rujak biasa apa? Itu yang apa? Rujak manis. Begitu dicampur ada yang warna hitam, ada putih sama rawon itu. Warna itu warnanya hitam karena ada kuatnya. Jadi nama namanya apa? Kalau nggak sampai kuat, kan gitu. Begitu kasih warna hitam di kolaborasi tentu ada plus minusnya kalau ini kita asumsikan bahwa rawon yang hitam keluar itu bagian dari kekurangan. Ini harus bagian dari belum, makanya teman tadi malam saya ngobrol sama Prof. Yudi. Prof. Yudi sampaikan masih sekian saya tenang aja Prof. Ini apa? Katanya di jalan aja terus. Niat kita sudah menunjukkan Pak. Prof. Yudi saya sampaikan kita ini hidup Bapak Ibu sekalian, panjenengan semua ini, ya kita semua ini. Sama dia aja Mbak, bantu saya, ya. Dia mau orang. Sama melakukan sesuatu yang baik, dia mau orang. Apalagi melakukan injury, dia mau orang. Dan itu lakukan apa? Padahal kita maksud sosial. Lakukan kira-kira itu yang memang bermanfaat pada orang banyak, bukan pada diri kita.
Kalau manfaat itu yang Anda lakukan yang paling manfaat banyak pada orang lain, singkat saja sudah bersih. Dan itu pasti manfaat pada pendengar. Tapi kalau sesuatu itu meskipun hebat tapi yang manfaat pada pendengar, insya Allah orang lain tidak jadi. Gitu. Tapi packaging ini kalau dikemas dengan kolaborasi, saling mengisi satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain akan mendapatkan sesuatu kekurangan pasti tetap kurang. Kami dekat Jember sudah sangat niat selama kami mimpin Jember yang namanya KKN kolaboratif akan kami terus gaungkan terus, dan ini akan menjadi satu kekuatan konkret dari PPK Jember nanti berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan mahasiswa. Target kami yang ujung lagi yang lebih lagi ya, target yang lebih dalam lagi untuk KKN kolaboratif ini. Saya akan bagaimana caranya bisa Jember bisa menarik mahasiswa Bapak Ibu tidak bisa pulang dari Jember. Karena saya pikir ini mahasiswa itu se-Indonesia pada datang ke Jember kan, lanjutannya kasih ilmu, udah pinter pulang, kok enak banget. Saya akan tahan di sini caranya, bagaimana caranya? Masuknya lewat pintu KKN kolaboratif. Di situ nanti KKN ini dari pertama verbal kita coba. Kita tumbuhkan rasa care-nya, rasa pedulinya anak kita ini terhadap lingkungan. Ini pelajaran tertinggi Bu Bapak. Kalau pelajaran yang Bapak kuning sesuai dengan nama pelajaran masing-masing ya, fakultas masing-masing belajar biasa-biasa. Pelajaran kepedulian mana? Di hati Pak kita ini harus turun dulu. Dia harus coba Instagram saya Pak. Ya, di Instagram saya suka Instagram. Kalau saya sudah lupa itu. Saya jawab Pak Bupati sendiri. Saya ada pakainya. Saya jawab sendiri. Dimarahin saya. Yang paling marahin saya adalah saya paling sering dari teman-teman kakek keluarga. Apa? Anu yang dimarahin? Yang saya Pak Bupati, saya di rumahnya jauh. Sekarang dipindahkan kelompok ini, dan saya harus jalan jauh. Yang kedua jalannya Bapak jelek. Tolong Pak perbaiki jalannya. Kemudian Pak jawabnya siap, segera diprogramkan. Tolong posisinya di mana lokasinya? Tolong disemprot ya, langsung semprot. Apakah itu kegiatan tidak mulia? Mereka ngirim lokasi Pak, di mana saya nggak tahu, teman-teman nggak tahu ini. Nggak tahu informasi, langsung saya kirim kepada bagian bina marga. Teman-teman bina marga tanyakan teman-teman. Saya screenshot, saya kirim ke bina marga, besok cek lokasi, langsung dihukum kerja. Ayo. Di mana pelajaran Bapak Ibu di fakultas sana itu pelajarannya? Ada materi? Ada materi. Nggak ada dibuktikan itu Bapak. Adanya di mana? Adanya di batu. Bagaimana ilmu yang tinggi nanti dia dapatkan yang hebat, umroh mungkin 6 nilainya umrohnya sudah baik jempol. Tapi mereka tidak punya rasa care di situ. Untuk apa ini? Dari tidak peduli dengan lingkungan. Makanya saya katakan ini adalah pelajaran tertinggi, dan tidak mungkin pelajaran tertinggi didapatkan dengan waktu yang sesaat ini. Harus terus develop. Dan kami menyiapkan sarana prasarana. Kalau kemarin sekarang ini memang sekarang masih kota pantai ya, masih tidak siap. Memang dimasukin kayak kolaboratif kami juga kota pantai Pak, terkait dengan anggaran. Kalau depan Pak Benda siapkan, tidak boleh kurang lagi. Begitu pelepasan harus pakai dan bagus semua. Kita bisa mereka ya Pak ya. Untuk selesai nanti kita penutupan api pun balik mana di laut atau di mana pasang api beli. Karena ini apa yang terjadi kemudian nanti produk turunannya sustainability-nya apa program-program berikutnya. Tadi disampaikan oleh Dr. Ali bahwa kita ada program tiap-tiap daerah. Bapak perpanjang nanti kita kalau kakek kolaboratif kalau sudah verbal kita lakukan, tentunya kan akan mengurangkan semakin hari semakin tahun semakin bagus. Kita banyak problem di desa-desa. Tadi disampaikan, Pak Luli disampaikan.
Itu adalah umpan posisi bola di 12 Bapak. Besok saya cari. Ada ada apa namanya? Toke, ada cecek. Itu kualitas ekspor. Dan itu berubah ini. Nah itu kalau mahasiswa pendidikan semua ini pada saat di situ mereka bisa memainkan itu, disupport dengan kami, carikan orang ahli yang diapakan ini kan dulu. Nanti mahasiswa harapan kami begitu satu lulus dia kuliah S2 di sini, dimanapun nanti dihasilkan pilih S2, S3 dan kerja sebagai dia kerja sini di sini saya punya SDM tambah kuat lagi. Nah untungnya apa? Jember semakin di sini. Salahnya sendiri kuliah di Jember dan itu berbeda. Kita kasih sesuatu yang menarik kepada mahasiswa kita semua untuk melihat potret Jember. Sementara multiplier effect dengan kegiatan KKN Kolaboratif ini bukan hanya tadi saat dapat berfal itu saja Pak. Informasi dari Instagram saja itu dari mahasiswa banyak sekali. Laporan ke kami banyak sekali. Yang dimarahi juga saya saya terima bahwa mana saya beri. Bapak ini apa yang kurang ini Bapak harus begini Pak. Ya terima kasih. Terus saya layani sama saya. Mereka saya layani jam 1 pagi ada kami layani itu dan sudah selesai kegiatan jam 12 malam saya jawab. Jawab benar saya jawab. Nanti tidur. Biasanya dulu obat jawab tidur. Speaker banget ada itu. Tidur banget ada tiap hari. Luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kegiatan kita yang tinggal 15 hari lagi ini kami sangat berharap untuk bisa maksimal. Ya, tapi jangan terlalu bingung juga apa hasilnya. Sudah itu kami siap untuk mempertanggungjawabkan dan siapapun yang akan bertanya kepada kita, Pemkab Jember akan siap untuk menyelesaikan persoalan semua apa yang ditanya oleh masyarakat. Dan ini dampak manfaatnya akan sangat besar sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kami sangat berharap 13 program ini terus melakukan kolaborasi terus. Jangan pernah putus. Jadi angkat ini kita anggap adalah angkatan pertama itu ya. Ini apa? Istilahnya nanti biar teman-teman akademisi lebih jago lah untuk membuat ini KKN kolaboratif yang pertama gitu Pak. Dan ini saya berharap Pemkab Jember selamanya KKN kolaboratif ini bisa ada terus dan juga ribuan ini. Karena saya sangat percaya sekali yang bisa eksis ke depan Pemkab Jember ini ke depan dan akan lebih dari seluruh Pemkab yang ada di negeri ini dengan adanya PKKN kolaboratif tentunya salah satunya dengan buat KKN kolaboratif. Saya akan kejar dengan infrastruktur Pak. Kalau tadi menyampaikan ada tempat-tempat berespon, kami punya 8 titik berespon ini dan kami sudah kerjasama dengan provider untuk memasang tower ini ada beberapa provider yang akan menawarkan tower kerjasama itu Pak. Memang itu kendala kita dan kemarin kendala itu juga pada saat COVID. Pada saat COVID mereka belajar jarak jauh itu Pak. Yang dari mereka kesulitan menghubungi kami. Tadi kami juga rapat dengan teman-teman dari kehutanan dan hutan kaitan dengan daerah-daerah terpencil yang jaraknya jauh. Kami sudah sadar itu Pak. Kami sangat sadar. Ini sebenarnya bagian dari kami untuk menyiapkan fasilitas sarana prasarana untuk KKN kolaboratif bisa menuju sasaran. Dan kami masih punya kira-kira panjang jalan kira-kira kurang lebih sekitar 200 km yang masuk ke daerah-daerah terpencil. Seperti kemarin kejadian pembakaran di daerah Mulyorejo. Yang saya pikirkan siapa? Teman-teman mahasiswa. Dia lagi nasib bilang begini pas pembakaran itu. Kepikiran saya kepikiran di mana? Saya cek ke Pak Kades, Pak Camat, anak-anak mahasiswa di mana? Aman Pak. Aman. Posisi kami masih mempunyai warga dua dusun, namanya dusun Paturejo. Itu lokasinya jalannya cuma lebarnya 1,5 meter Bapak Ibu. Dan itu menuju ke lokasi harus pakai motor. Kalau hujan, Pak dan tim saya itu jatuh
Kalau hujan malah bahaya. Dan itu warga Jember hidup berpuluh-puluh tahun di sana. Tapi lahannya milik perhutani dan kehutanan. Nanti kami sudah kesepakatan ngomong bersama-sama, tolong kami diberikan kesempatan untuk membuka jalan ini. Artinya apa? Artinya apa? Dengan program ini Pak, banyak sekali kompleks kami Jember yang kurang, yang harus kami lakukan perbaikan. Dan ini komplit ini. Jadi nggak hebat banget saat kita melakukan sesuatu membangun apapun, tapi sementara rakyatnya memang mati di dalam negara. Itu nggak bagus, nggak keren negara. Nampak keren itu kalau rakyatnya terlayani di sini, yang diberi-berikan. Dan itu menjadi kendala yang disampaikan begitu betul, nggak salah tenang. Tahun depan tak jamin motornya langsung sampai ke ujung perbatasan. Dan kami beberapa lokasi, beberapa waktu sudah kami potret, lokasi-lokasi yang sulit, termasuk yang dari sport. Insya Allah 2023 itu kendaraan itu sudah mulai kecil, mulai tinggal sedikit, dan itu akan melakukan perbaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pemkab Jember berikutnya apa yang kami berikan kepada tentunya kan ya yang namanya hukum alam ini jelas Pak, kalau ada aksi kan pasti ada reaksi. Ini jelas ya. Kalau kita pencet di sini bola di sini, pencet di sini kan besar, dan ini lebih besar, ini lagi berubah. Tentunya saling menguntungkan, kita harus saling support dengan baik. Ke depan kami sudah nyampaikan kepada Pak Dinas Pendidikan Pak, kaitan kebijakan beasiswa 13 perguruan tinggi yang sudah bergabung ini akan menjadi prioritas kami ke depan. Jadi seharusnya ini saja tolong sampaikan kepada Bapak Rektor dan semuanya. Dan ini menjadi satu hal penting karena apapun perguruan tinggi harus di mata para mahasiswanya, mereka harus bangga terhadap program tingginya masing-masing. Dan tentu kebanggaan ini bukan hanya disupport oleh mahasiswa saja, Pemkab Jember yang merasakan hasil dari adanya mahasiswa itu juga harus dari bersama. Bukan mentang-mentang Pemkab main enak saja, tidak sama sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan kolaborasi ini kami akan melakukan kolaborasi secara keseluruhan, secara kafah, secara konkret, bukan hanya dapat hasil saja, tapi apa yang diberikan Pemkab terhadap perguruan tinggi Bapak masing-masing. Jadi sekali lagi dan saya terima kasih kembali ke Instagram lagi Pak kami dari 13 perguruan tinggi ini yang paling banyak komplain tentang masalah beasiswa bukan dari 13 perguruan tinggi ini. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung lagi sisanya perguruan tinggi berapa itu yang berbanyak yang komplain. Yang 13 bukan ada sibukan, ada yang betul ini saya bukan mau menghasutkan, bukan. Kita kan mau terbuka ya. Jadi kita melakukan kolaborasi ini sudah terbukaan. Pemkab membuka diri untuk dimotret dirinya kayak apa yang mau sampai itu supaya tadi katanya Pak Maududi itu sampaikan supaya kebijakan itu tepat sasaran. Ada ini Pak ya. Artinya dimotret dulu. Panjenengan pun diterima kayak apa penyakitnya Jember kok gitu. Ini loh ada dunia, kerjakan kan gitu. Ini kan bagian keterbukaan gitu. Dan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita independen betul kok. Nah, dan tadi juga kami dari Dr. Ali menyampaikan bahwa ke depan itu bukan hanya terpal saja, nanti kita kembangkan ke potensi desa. Kalau sudah masuk ke potensi desa, kita program desanya potensi apa kita cari. Kami berharap nanti mahasiswa kita akan bisa bermukim di sana untuk memotret desa yang tadi sekalian mereka bekerja di sini. Maka menjadi mahasiswa trainer dan nanti akan kami support dengan saya bertanya mahasiswa sekarang ini kan yang S1 semua ya. Ini kan S1 semua kan Pak ya. Untuk S2 nya mereka tidak duduk orang lagi. Setelah KKN kolaboratif mereka bisa bekerja di sini dengan hasil ceritanya sendiri. Itu pakai saya dulu masih STM kelas 1 kuliah pertama saya sudah kerja sendiri. Saya tidak pernah minta orang tua. Terus saya kerja. Dan disitulah akan menimbulkan dari diri, mendewasakan diri kita.
yang sebenarnya dari jadi diri kita seperti apa. Dan kolaboratif ini Pak, dengan dicampurnya mahasiswa semua, ini mendewasakan dia, timbul Pak, karakter masing-masing anaknya akan timbul sendiri. Nanti Bapak Ibu, saya minta kalau teman-teman ada di mahasiswa kita setelah kakak kolaboratif, gestur maupun perlakuan dia kayak apa. Saya yakin cenderung pola pikirnya akan cenderung jadi Pak, akan cenderung menjadi trader. Nah ini Pak, ya itu itu nanti kita akan konsultasinya. Kira-kira anaknya akan mengarah kemana? Bahasanya ini menguntungkan ini menguntungkan di situ. Itu tidak terasa dia akan terbawa seperti itu. Kenapa seperti itu Pak? Saya sering menyampaikan, saya ngobrol sama teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Ekonomi dan Bisnis. Kemudian teman-teman Ibu Prof. Profesor sama Wakil Rek Dekan 1, Bu Maria, Bu, Ibu pelajaran Ekonomi Bisnis. Kira-kira kalau sudah kuliah di Ekonomi Bisnis dulu saya dapat juga sehingga saya jualan bakso masih lagi. Ada nggak pelajaran? Saya mau setelah ekonomi bisnis, ekonomi bisnis. Keren. Bisa nggak Ibu menggaranti saya kalau saya jual bakso pas laris? Setelah Ibu lulus S1 juga S3 ekonomi bisnis, ya doktor sudah. Ibu saya kasih modal jualan bakso atau jualan apa sebagainya Ibu. Pasti laris nggak? Belum tentu. Itu kembali. So, di situ kita hanya berjuang untuk berikhtiar. Dan itu yang namanya bakat bisnis itu dapatnya dari sini Pak, dari usaha. Ilmu yang didapat ini, mohon maaf, ini pekerjaan saya dibesarkan di lapangan. Saya jadi bangun, saya sering bangkrut Pak, bangkrut dan punya utang banyak sering, berhasil bangkrut lagi, jualan macam-macam. Saya pernah jual ayam, macam-macam. Saya jual macam-macam. Dulu saya track record pedagang ini berantakan macam-macam dan volume besar. Bangkrut sering. Ya, jadi direktur sering, punya usaha ini dijual usaha sering dan bermacam-macam. Sampai kami jualan teh dan kami ekspor kayu jati ke Iran saja. Oh luar biasa. Ya, pada saat tahun 90-an aku sudah punya mobil Mercy, tapi setelah itu saya tidak punya sepeda hitam. Betul, habis sudah punya Mercy, punya hitam. Kalau di starter 40 kali, dan itu dibuat pacaran ya waktu itu. Jadi itu kami mencari, saya ini cocoknya jadi apa? Gitu. Ternyata saya tidak pernah cocok menjadi seorang entrepreneur jualan yang cocok istri saya. Tapi kalau saya membuat suatu desain untuk jualan, saya lebih cocok daripada istri saya. Istri saya mulai tahun 90, barang kalau pernah pegang istri saya Pak ya, langsung pegang dia mau pagi lagi. Sama-sama barangnya sama saya pegang, ditolak juga. Betul. Artinya apa? Itu bakat. Bakat itu didapat di lapangan Pak, bukan di rumahnya. Gitu. Makanya KKN kolaboratif ini tadi adalah menimbulkan bakat suara aktivitas. Begitu. Saya cocok apa enggak sebagai jualan bisnis? Buka kelontong, buka supermarket, atau buka apa? Cocok enggak sih? Posisi saya apa posisi sebagai leader atau sebagai marketing? Di mana posisi saya? Itu pace-nya di mana? Itu dicari Pak. Gitu. Tidak langsung ini rakyat pelajaran kita dapat lihat itu tidak. Tapi apakah itu langsung kita fonis? Tidak juga. Saya tidak bisa melihat dengan ilmu saya juga. Jangan mengadili diri kita sendiri. Tapi itu lakukan di lapangan. Nah, program Dr. Ali nanti begitu masuk ke desa-desa kita sesuai dengan persoalan di desa itu. Nah itu akan timbul. Nanti anak-anak sulit di desa ini problemnya di sini banyak pedagang sapi yang sepi. Di sini kambing, di sini perang susu. Kita ada problem. Di sini di desa ini banyak tempat indah tapi tidak ada pengelola. Kira-kira gimana ya tempat anak punya bagus-bagus ini?
Itu timbul. Makanya yang namanya bakat tadi Pak, wajib dan wajib apa yang dijadikan programnya Mas Menteri sekarang ini itu sudah betul. Mas Menteri kita sekarang ini, ya nanti Mas Arif itu trainer Pak, pedagang itu asli pedagang. Ya. Keluar namanya MBKI. MBKI itu esensinya itu Pak, tadi bakat, menjadi bakat. Oh bakat dicari, bukan dipelajari Pak, dicari Pak. Dicari, jangan heran kalau jatuh bangun. Tugas kita, menurut saya bahwa ibu sekalian adalah memberikan satu keyakinan, support. Jangan pernah putus asa sebelum Anda merasakan bahwa ini saya sudah kalah. Kebanyakan anak-anak kita sangat instan. Dikasih duit sekian dapat berapa? Contohnya main kemarin pasang itu apa namanya? Dagang bibit tadi yang sampai keplang orang banyak itu naruh duit, uangnya tadi duit perusahaan dibagi keplang. Dia cukup banyak pakai handphone begitu, ya. Bukan berjudi, jadi pajak masuk ke bank yang ada di Rusia, gitu kan. Termasuk anak saya kena juga, Pak. Anak saya kena juga, habis banyak juga, ya. Akhirnya ditutup juga dapat apa-apa. Instan, saya bilang, kamu dicoba silakan. Oh, Pak ini, kamu duit kalau berapa salah, memang itu dikerjakan, itu lagi, duit diputar lagi, itu di Rusia. Itu saham. Kan kita namanya saham, mendapatkan keuntungan aja sih. Saya bilang, nanti kalau seandainya kamu dapat keuntungan itu sesuai dengan yang didirikan, itu keren. Taruhan. Sebelum kamu ini lengkap, uang yang dimasukkan, yang dikembalikan sesuai itu, saya estimasi tidak sampai 50% uang kembali, tutup. Benar. Jadi sedot dulu duit, dikembalikan lagi, udah betul kan? Begitu kenapa 50% dari modal yang ditanam kembali. Memang begitu. Habis. Untuk berjalan sedunia masuk uang itu ribuan triliun uang berutang hanya waktu sekitar beberapa bulan. Itu anak sekarang maunya instan. Nah supaya anak tidak tahu belajar instan, ini lagi jawabannya kolaborasi pelatihan. Saya berharap nanti bahwa ibu sekalian sekarang semua jadi rektor semua lagi, supaya yang sekarang menjadi DPK ini sudah jadi rektor semua, pernah merasakan betul nanti tujuannya kalau jadi rektor semuanya, panjenengan itu bisa memberikan satu pelajaran untuk yang ke lapangan lebih banyak, SKS lebih banyak. Jadi, kalau bisa bukan hanya satu bulan, kalau bisa satu semester atau 1 tahun lapangan itu lebih keren. Jadi harapan kami ini Pak, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sangat luar biasa dan Ibu Bapak sekalian tidak perlu ragu apa yang dilakukan sekarang ini sudah dapat dirasakan bahwa dampak dari mahasiswa kalau memang ada KKS yang ada kesana kemari ya memang Pak masih pertama harus perlu dimaklumi. Kadang-kadang KKS juga kader juga dimasukkan dari mahasiswa di kader juga Pak. KKS nanti tahu-tahuan kesalahan saya, padahal dia sendiri yang masak-masak apa yang orang-orang keluarga dia sendiri yang mampu dipasang lagi gitu seperti itu. Dan ini kami tidak akan melakukan satu punishment ke mereka, tidak sama sekali. Ya sudah sesuai peruntukannya kalau memang ini tidak ada dan ini memang tidak wajib dapat dilakukan saja. Dan insya Allah teman-teman semua, para ibu dosen semua, dosen pembimbing, seluruh hasil ini akan dipakai maksimal. Nanti ada Bu Santi, ada Ibu Sos, ada Pak Kepala Bapeda, insya Allah kami akan pakai semuanya. Apapun hasil di dalamnya. Nanti kita tahun depan kita develop lagi dan kami berharap waktunya jangan 1 bulan, kalau bisa 2 bulan. 2 bulan dan tentu anggaran yang kita siapkan bukan hanya menuntut untuk kegiatannya ini kegiatan pelaksanaan saja, tapi ada praktek-praktek tertentu. Katakan begini, tahun depan ada program yang bukan berluar saja, katakan kita mengangkat ke anak lokal apa dan itu kita lakukan seolah-olah ada anak yang mempunyai proyek
bantu support anak-anak mahasiswa itu selesai KKN dia tetap kerja di situ, kerja di situ Pak. Mainan mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Nanti kita evaluasi bersama. Ini sekali lagi untuk menimbulkan sifat entrepreneurship tadi. Kasihan anak-anak mahasiswa kita sekarang kalau bapak-bapaknya kita lulus dengan sesuai dengan regulasi yang sudah ada seperti itu, tanpa ada pengalaman lapangan yang cukup berkas, dan ketinggalan sama yang lain. Sementara teman-teman yang lain Pak yang di luar Indonesia Pak, itu yang sangat luar biasa. Mereka itu pelajarannya lebih sedikit, lapangannya yang luar biasa. Memang biayanya cukup besar yang harus dikeluarkan oleh setiap mahasiswa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati untuk kegiatan jihud Pak Ali yang kita akan sesuaikan kapan kami akan cek di situ, nanti kami kami dengan Dinsos dan Kapil Pak Oda dari Kes nanti dikolaborasikan ya, dari DPRD untuk jihud harus dengan teman-teman mahasiswa yang masih ada di sana. Dan di jihud itu Pak, kegiatannya kita berbagi Pak, berbagi. Nanti ada mahasiswa kita kumpulkan beberapa titik, kita berbagi bersama-sama. Kita bersama-sama mahasiswa biar ada menjadi bagian satu, menjadi bagian pengalaman yang semua di lapangan. Dan saya juga terima kasih sudah ada Facebook tadi yang video dan juga ada ribuan ratusan luar biasa ini.